Halo sahabat Dorayaki, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar nih kalian semua? Kalian semua baik-baik aja kan? Semoga kalian semua baik-baik dan dalam keadaan sehat ya. Kali ini Dorayaki mau review sebuah film yang berjudul Peninsula. Film ini dirilis pada bulan Oktober tahun 2020. Pasti banyak yang pada nungguin film ini nih. Gimana enggak? Filmnya seru karena di film ini diceritakan bahwa Korea telah dipenuhi oleh zombie. Apakah umat manusia bisa bertahan? Sebelumnya, Dorayaki mau wanti-wanti dulu ke kalian kalau di dalam video ini akan berisi full spoiler dari filmnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan juga nyalain tombol loncengnya agar sahabat Dorayaki bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, biar gak keburu tambah penasaran, mari kita langsung ke pembahasan filmnya. Check it out! Dorayaki. Terlihat bahwa sebuah mobil yang dikendarai seorang tentara yang bernama Jong-suk sedang membawa anggota keluarganya menuju ke pelabuhan untuk menaiki kapal dan pergi dari daerah itu. Namun tiba-tiba seorang bapak-bapak menghentikan mobil Jong-suk untuk meminta pertolongan agar membawa istri dan anaknya ikut bersama mereka. Namun karena melihat luka di dada bapak tersebut, Jong-suk memacu mobilnya. Dan ternyata benar saja bapak itu tidak berbohong bahwa ia membawa anggota keluarganya. Namun Jong-suk tetap tidak mau peduli dan pergi meninggalkan keluarga itu. Diketahui bahwa virus yang belum teridentifikasi ini ditemukan pertama kali dari pabrik biologi di Korea Selatan. Para ahli belum mengetahui dengan pasti bagaimana cara virus ini mulai menyebar. Awalnya, orang-orang dievakuasi ke Busan karena Busan merupakan tempat yang kiranya paling aman. Tapi akhirnya tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pemerintah Korea kehilangan kendali atas negara dan penduduknya hanya dalam sehari. Sesampainya di kapal, Jong-suk menanyakan bagaimana kabar keponakannya yaitu Dong-hwan. Namun tiba-tiba anak buah Jong-suk memberi kabar bahwa kapal yang awalnya mengarah ke Jepang malah mengubah rute dan pergi menuju Hong Kong. Jong-suk pun ingin berkoordinasi dan meninggalkan Dong-hwan bersama ibunya. Tiba-tiba Dong-hwan melihat ada yang aneh dari seorang bapak di dalam ruangan itu. Dan ternyata benar saja bahwa bapak itu telah terinfeksi dan membawa virus zombie ke dalam kapal tersebut. Jong-suk menemukan salah satu orang yang telah terinfeksi virus dan menembakinya dengan pistol. Namun ternyata seluruh orang yang ada di ruangan tersebut sudah terinfeksi oleh virus zombie. Dan mendapati bahwa Dong-hwan juga sudah tergigit dan hampir berubah jadi zombie. Ibu Dong-hwan yang belum terinfeksi menangis dan sangat kebingungan hingga ia tak mampu meninggalkan anaknya sendirian dan membiarkan dirinya termakan para zombie. Jong-suk menghalangi ayah Dong-hwan yaitu Chul-min untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Chul-min dan Jong-suk menangis tak tertahankan melihat istri dan anaknya termakan zombie. Setelah kapal-kapal terakhir sampai di Hong Kong, negara lain menolak untuk menerima pengungsi lagi hingga menjadikan Korea negara yang benar-benar dikarantina, dan kejadian itu sudah berlangsung selama 4 tahun yang lalu hingga sekarang. Jong-suk sangat menderita hidup di Hong Kong, sehingga mengharuskannya untuk bergabung dengan para preman agar bisa bertahan hidup. Di scene ini, terlihat bahwa Chul-min dan Jong-suk sedang berdiskusi dengan bos para preman. Si bos mengatakan
bahwa ada uangnya yang tertinggal sejumlah 20 juta dolar di peninsula, tepatnya di jembatan Mokdong. Si bos menjanjikan untuk memberikan 2,5 juta dolar per orang kalau mereka kembali dengan keadaan hidup-hidup. Dan si bos telah mengatur kapal untuk mengantar dan menjemput mereka pulang dengan cara menyogok awak kapal tersebut. Namun Jong Suk masih mempertimbangkannya. Chulmin merayu Jong Suk untuk menyetujui permintaan tersebut karena mereka sangat membutuhkan uang untuk bertahan hidup di Hong Kong dan juga sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hong Kong. Hingga akhirnya Jong Suk terpaksa menyetujui permintaan tersebut dan segera berangkat menuju peninsula bersama Chulmin dan 2 orang lainnya dengan menaiki kapal. Tibalah mereka di daratan dan kini mereka akan menuju peninsula. Namun mereka melihat tulisan-tulisan aneh di jalan yang bertuliskan Tuhan sudah tidak ada. Bayangkan betapa frustasi orang-orang yang menulis ini. Mereka mencoba menghidupkan mobil dengan alat yang mereka bawa agar bisa sampai lebih cepat. Sembari di dalam mobil, mereka melihat-lihat keadaan kotanya yang sudah hancur berantakan. Tibalah mereka di sebuah jembatan dan melihat sebuah truk. Jong Suk pergi memastikan apakah truk tersebut benar truk yang membawa uang 20 juta dolar. Dia menemukan banyak zombie di dalam sebuah gedung. Namun ternyata truk itu bukanlah truk yang mereka cari, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka pun bertemu truk kedua yang akan mereka periksa, dan ternyata benar bahwa truk itu adalah truk yang dimaksud. Namun pada saat akan mengeluarkan pengemudi truk yang telah meninggal, tiba-tiba pengemudi itu terbangun dan ingin menggigit teman Jong Suk. Lalu Jong Suk menembak zombie tersebut. Namun tanpa sengaja, teman Jong Suk menekan bel mobil tersebut hingga berbunyi sangat keras yang memancing kerumunan zombie untuk datang mendekat. Para zombie ini buta pada malam hari dan hanya mengandalkan pendengaran mereka. Karena saking banyaknya, mereka pun pergi dengan membawa truk itu menjauh dari kerumunan zombie. Mereka sangat senang karena telah berhasil mendapatkan uangnya. Namun ternyata ada seseorang yang menembaki mereka dengan flare gun, sehingga memancing kembali para zombie untuk mendekat. Mereka memacu mobil dengan cepat hingga terjadi kecelakaan dan mereka pun terlempar keluar dari dalam gedung. Zombie mulai menyerang kedua teman Jong Suk hingga tewas, sedangkan Chulmin masuk ke dalam truk untuk melindungi dirinya. Di saat terkepung zombie, Jong Suk tiba-tiba ditolong oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita muda yang bernama Jun-i. Jun-i mengendarai mobil tersebut dengan sangat lihai. Namun tiba-tiba ada gerombolan zombie lagi rapat di depan mereka, hingga adik dari wanita tersebut yang bernama Eugene mencoba mengalihkan perhatian para zombie agar mereka dapat melewati jalan itu. Pada saat Chulmin dikerumuni zombie, beberapa mobil mendatangi truk tersebut. Orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut membawa truk yang berisi Chulmin di dalamnya ke sebuah camp tempat berlindung. Jong Suk telah sampai pada sebuah camp sederhana dalam keadaan pingsan dan terkejut ketika menyadari bahwa ada orang lain yang masih hidup dan bertahan di sana. Jong Suk bertemu dengan seorang wanita yang bernama Min Jung dan ternyata dia adalah orang yang meminta bantuan di saat Jong Suk pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarga kakaknya. Sang kakek yang keadaan mentalnya sudah tidak normal mencoba untuk menelpon Jane temannya
yang katanya akan segera menyelamatkan mereka dari sana. Wanita ini menodongkan pistol kepada Jung-suk karena mengira bahwa dia adalah unit 631. Ternyata masih banyak ada manusia yang bisa bertahan di dalam peninsula dengan cara menjarah setiap tempat untuk menemukan makanan. Mereka adalah unit 631. Ini adalah Kapten Seo, yaitu kapten dari unit 631. Namun di sini sang kapten malah seperti berada di bawah kekuasaan sang Sersan Huang. Kapten Seo menemukan telepon satelit yang dibawa oleh grup Jung-suk dan mulai mengetahui bahwa dengan membawa uang tersebut ke pelabuhan Incheon akan membawanya keluar dari Korea. Namun ternyata unit 631 adalah sebuah kumpulan tentara yang awalnya memiliki tugas untuk mengevakuasi para penduduk, namun sekarang berbalik menjadi sebuah perkumpulan orang-orang gila yang frustasi dikarenakan mereka kehilangan harapan karena tidak kunjung diperhatikan oleh pemerintah, sehingga mereka merasa terbuang dan menjadi gila. Mereka membuat sebuah arena di mana mereka melakukan taruhan untuk memilih orang yang dapat bertahan dari zombie yang sengaja dilepas di arena tersebut. Dan ketika waktunya habis, para orang gila yang sudah tidak berperi kemanusiaan ini menarik perhatian para zombie dengan menghidupkan lampu dan musik. Mereka memperlakukan manusia layaknya seekor binatang dengan melemparkan makanan yang akan diberikan kepada para tawanan. Jung-suk dan Min-jung merencanakan untuk menjarah ke unit 631 untuk menemukan truk berisi uang beserta dengan ponsel satelitnya dan langsung menuju ke pelabuhan Incheon. Kapten Seo merencanakan untuk pergi ke pelabuhan Incheon bersama dengan anak buahnya. Namun mereka kesusahan karena Sersan Huang sangat susah untuk dibodohi dan dia juga sangat berbahaya. Sembari mempersiapkan senjata dan alat yang dibutuhkan untuk pergi ke unit 631, Jung-suk mengaku kepada Min-jung bahwa dia pernah melihatnya pada saat dia akan ke pelabuhan. Jung-suk mengungkapkan rasa bersalah dan menyesal kepadanya. Min-jung mengarahkan keluarganya untuk menunggu di dalam mobil, sembari ia akan menyusup ke dalam camp unit 631 bersama dengan Jung-suk. Mereka pun mulai menyusup ke dalam camp unit 631. Mereka menemukan truk yang mereka cari dan mulai mendekat. Kapten Seo mengalihkan perhatian para tentara dengan cara mengadakan pesta dan pertandingan semalam penuh. Namun, Sersan Huang merasa curiga dengan Kapten Seo dan datang ke ruangannya. Namun, Kapten Seo berhasil menutup-nutupinya dengan berpura-pura kalau dia homo dan berpacaran dengan anak buahnya. Akhirnya, Jung-suk dan Min-jung sampai di truk. Namun telepon satelit yang ditemukan telah rusak dan tiba-tiba anak buah Kapten Seo, Tuan Kim, datang. Mereka menodongkan pistol kepada Tuan Kim dan mengetahui bahwa telepon satelit yang satunya ada pada Kapten Seo dan mengatakan bahwa ada seorang tawanan yang membawa telepon tersebut. Pertandingan kejam pun dimulai kembali, di mana kakak Jung-suk harus berusaha menyelamatkan diri dari para zombie. Jung-suk menerobos masuk ke dalam pertandingan untuk menyelamatkan kakak iparnya. Min-jung menabrak Kapten Seo dengan mobil untuk mendapatkan telepon satelitnya. Jung-suk sengaja menembakkan flare gun untuk menarik perhatian para zombie dan membuat camp tersebut menjadi hancur berantakan hingga zombinya pada keluar semua. Sambil melindungi kakaknya, dia menerobos melewati para tentara untuk bisa keluar dari camp tersebut. Namun pada saat berusaha untuk menolong Jung-suk, tiba-tiba Chulmin tertembak oleh Sersan Huang. Jung-suk merasa sangat marah dan langsung menembaki semua tentara yang mengejarnya. Hingga akhirnya, truk dari Min-jung menerobos masuk dan menghalangi Sersan Huang yang sedang mengeker Jung-suk. Min-jung menyuruh Jung-suk untuk segera masuk ke dalam truk
Namun Jungsuk masih sangat sedih dan baper. Dia tidak rela meninggalkan Chulmin terbaring tidak bernyawa sendirian di sana. Hingga akhirnya dia memantapkan diri dan berlari pergi masuk ke dalam truk. Sersan Huang terus menembaki truk dari arah belakang, namun akhirnya gagal. Kapten Sou merasa sangat frustasi karena kehilangan truk dan ponsel satelitnya. Dan tanpa berkata-kata, ia malah menembak Tuan Kim anak buahnya dengan kejam. Sersan Huang dan anak buahnya mengendarai mobil untuk mengejar Jungsuk. Sesampainya di luar camp, zombie yang jumlahnya tidak terhitung lagi telah menghalangi jalannya truk Jungsuk hingga truk tidak dapat berjalan lagi. Namun pertolongan datang dari Jun-i yang menyalakan lampu mobilnya untuk menarik perhatian para zombie. Namun, mobil dari Sersan Huang terus mengikuti dari belakang dan menembakkan flare gun terus-menerus hingga memancing kerumunan zombie kembali. Dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat seru. 꽉 잡아. Oke. Hingga akhirnya Jungsuk teringat akan zombie yang ada di dalam gedung dekat pelabuhan Incheon dan menembakkan pistol ke arah kacanya hingga membuat zombie yang ada di dalamnya berjatuhan keluar mengerumuni mobil Sersan Huang. Jungsuk menelpon para preman yang menunggu di perairan agar merapat ke pelabuhan. Mobil pun segera melaju kencang menuju pelabuhan Incheon. Namun tiba-tiba Kapten Sou datang dan menyandra Jun-i. Eugene berusaha menolong kakaknya dengan memainkan mobil mainannya untuk mengalihkan perhatian Kapten Seo. Namun Kapten Seo mengarahkan tembakan ke arah Eugene dan kakek Eugene mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Eugene. Kapten Seo berkendara menuju ke kapal membawa truknya dengan sangat bahagia karena dia akan segera pergi dari Korea. Namun ternyata naas, anak buah si bos malah menembaki Kapten Seo. Kapten Seo menjalankan truk sebisanya hingga truk melaju ke belakang, menyebabkan pintu kapal tidak bisa ditutup, dan para zombie pun berhamburan masuk ke dalam kapal hingga semua yang ada di dalam kapal habis disantap zombie. Kakek Eugene yang terkena tembakan demi melindunginya akhirnya pergi meninggalkan mereka. Namun akhirnya tiba-tiba ada keajaiban di mana muncul sebuah pesawat menjemput mereka. Minjung meminta Jungsuk untuk berjanji merawat anak-anak mereka. Minjung tidak mau menghambat mereka karena kakinya tertembak. Jungsuk beserta anak-anak Minjung berlari menuju arah pesawat. Minjung menembaki para zombie yang mendekat ke arah mereka dari belakang. Minjung pun masuk ke dalam truk dan terjebak di dalamnya. Lalu dia membunyikan klakson sekencang-kencangnya agar memancing para zombie untuk menuju ke arahnya. Jungsuk dan anak-anak Minjung akhirnya sampai di pesawat dan ditolong oleh seorang wanita bernama Jane. Seperti kata kakeknya, Jane akan datang menjemput mereka. Namun Jun-i menolak untuk pergi karena ibunya masih tertinggal di dalam truk. Minjung berusaha ingin bunuh diri agar anaknya tidak menunggunya lagi. Namun Jungsuk berbalik arah dengan beraninya dan mencoba menyelamatkan Minjung. Minjung mengerahkan seluruh tenaganya berlari dan Jungsuk menembaki para zombie dari depan. Jungsuk menghalaukan segala cara untuk menghambat para zombie. Hingga akhirnya Minjung sampai di depan pesawat dan memeluk anak-anaknya dengan penuh rasa syukur. Hingga akhirnya mereka semua bisa selamat dan naik di pesawat. Halo lagi nih sahabat Dorayaki. Nah gimana nih menurut kalian filmnya? Kalau Dorayaki sendiri sih lebih suka kakaknya ya, si Train to Busan. Karena jujur aja zombinya di sana lebih kelihatan, lebih realistis juga, dan tujuannya juga jelas mereka mau ngapain dan pergi kemana.
Jadi bikin greget banget waktu nonton perjuangan mereka ngelawan para zombinya. Plus ada adegan sentimental yang bikin baper banget sampai sekarang, yaitu sewaktu si pemeran utamanya jadi zombie nih. Jadi Train to Busan tetap di hati Dorayaki ya teman-teman. Kalau kalian gimana? Kalian pilih Peninsula atau Train to Busan nih? Oke, segitu dulu ya sahabat Dorayaki. Semoga kalian suka dan terhibur dengan videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.